Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, bahkan yang ada di asrama-asrama. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pribadi kita boleh diberkati dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan boleh menolong hidup kita. Dalam sepanjang minggu berjalan kita boleh melakukan semua aktivitas kita. Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya tiba saatnya kita akan datang menyembah Dia, kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk jauh lebih dalam untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, saya mengajak kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami umat-Mu, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk jauh lebih dalam untuk memuji, menyembah-Mu, Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, kuduskan kami, layakan setiap pribadi kami. Kalau Tuhan menemukan kami Tuhan sepanjang minggu berjalan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah kekudusan-Mu melingkupi dan melayakan kami, menyucikan kami, agar setiap pujian penyembahan kami melalui ibadah kami di pagi hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami, melayakan kami untuk berjumpa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menjemput kita untuk semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Dia. Kita berikan yang terbaik, berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Dan katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan perisai hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau katakan, hanya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi mari katakan dengan iman, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari katakan, Engkaulah kekuatan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, terbukti hari ini kami masih ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kuasa-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau serta sejauh langit darimu, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Jeremia Suwarno akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kekuatanku, sukacita. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, perisai kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami persilakan hambanya Bapak Gembala Sidang Pendeta Jeremia Suwarno akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk minta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang ke pangkuan-Mu Tuhan, menaikkan pujian sembah kami kepada Bapa, karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji, disembah, diagungkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan Bapa. Hamba berdoa dan hamba serahkan jalannya ibadah rayain Bapa. Kami membutuhkan jamahan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap para pelayan-Mu yang hari ini Engkau pakai untuk melayani Bapa. Berkati hamba-Mu, oh Tuhan, yang menjadi, oh Tuhan, worship leader Bapa. Kami membutuhkan urapan khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba mendapat jamahan khusus bagi Tuhan untuk memimpin, memandu jalannya ibadah yang Bapa. Berikanlah suara yang mantap ya Tuhan. Memberkati juga, oh Tuhan, pemain musik, mulai dari keyboard, oh Tuhan, bass, drum. Allah memberkati bersama, berikan kekompakan Bapa. Memberkati para singers Tuhan. Tuhan tolong Bapa, terima kasih. Hamba persembahkan setiap pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi
penyembahan yang terbaik bagi Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh rangkaian ibadah raya ini Bapa, dari awal hingga berakhirnya, jadilah menurut kehendak dan tuntunanmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan, oh Tuhan, multimedia, menyerahkan juga, oh Tuhan Yesusku Bapa, sound system yang ada, yang listrik yang ada. Selama ibadah berjalan, janganlah ada gangguan dalam bentuk apapun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba juga tidak izinkan segala kekuatan kuasa daripada si jahat ya Tuhan. Kami persembahkan santirunnya ibadah ini dalam pimpinan tuntunan-Mu. Terpuji puji nama Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan membuka rangkaian ibadah ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 131 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada saat ayat yang kedua saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan jadi pemimpinku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tak lagi aku mengeluh, tak lagi aku mengeluh. Tanganku kau pegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang. Bagian yang kedua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tofan dan di laut tenang, tetap tanganku. Tak lagi aku mengeluh, tak lagi aku mengeluh. Tanganku kau pegang, hatiku berserah, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang. Sekali lagi kita ulang kornya, tak lagi aku mengeluh, tak lagi aku mengeluh. Tanganku kau pegang, hatiku kami berserah Tuhan, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Dan kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Pada siang hari ini kita mau menari bagi Tuhan, kita mau memuji Dia. Bisakah berikan salam kanan kiri, berikan senyum yang terbaik bagi Dia. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. Dia mampu untuk melewati setiap tantangan badai hidup jika kita ada bersama dengan Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu bersama Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayapnya, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi mari katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Benar Tuhan, ini ungkapan kami. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat. Haleluya Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap, Kau bawa kami terbang tinggi. Haleluya. Bagaikan Raja, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja, melintasi badai hidup, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja, melintasi langit biru, bagai Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Puji Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, di bawah kepak sayap Tuhan, maka saya percaya kita akan merasakan suatu aman, tentram, nyaman di dalam Dia. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari izinkan Tuhan untuk berbicara bagi kita semua. Mari buka hati kita. Izinkan firman-Nya hari ini untuk ditabur di tengah-tengah kita. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya
bahwa kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kuasa-Mu senantiasa mampu Tuhan menembus segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Itu sebabnya kami hanya datang merendahkan diri kami untuk merindukan aliran sungai firman-Mu. Mari katakan bersama-sama, tak terbatas kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak pernah kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian ini menjadi suatu iman kita di hadapan Dia, sebab kuasa-Nya tidak pernah dapat dibatasi dengan apapun yang ada dalam hidup ini. Waktu kita percaya, waktu kita yakin bahwa kuasa firman-Nya mampu mengubah hidup kita, itu sebabnya mari buka hati kita, izinkan bagi Dia, karena tidak ada yang mustahil bagi kita waktu kita percaya bagi Dia. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat dengan kami. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi. Di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu. Sekali lagi, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima
kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Karena kebenaran firman-Mu adalah suatu kebenaran yang menguatkan, yang hidup. Dunia boleh berlalu, tetapi kebenaran-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya yang masih kami adakan di rumah-rumah. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau melawat umat jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas kami semua, atas setiap orang yang mendengar kebenaran firman, atas setiap orang yang menerima firman Allah sebagai kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di asrama-asrama, secara khusus jemaat Bethlehem. Puji nama Tuhan, kiranya jemaat Tuhan Bapak Ibu senantiasa dikaruniakan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera senantiasa, sehingga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Ayub memiliki keyakinan bahwa ia akan lulus dari ujian dan pencobaan iman. Kita melihat dalam seluruh kitab Ayub ada dua kekuatan besar yang berjuang dan yang terus berjuang, berperang dan berusaha untuk mempengaruhi Ayub. Di sini dua kekuatan besar ini yang terus mengadakan suatu gerakan-gerakan yang pada akhirnya Ayub mengalami suatu penderitaan yang cukup berat dan depresi yang begitu luar biasa yang dialaminya. Saudara, ujian dan pencobaan yang dialami manusia akibatnya bisa sama, tapi tujuannya berbeda. Ujian bersumber daripada Allah, sedangkan pencobaan bersumber daripada setan. Ketika seseorang mengalami ujian dan pencobaan, maka seseorang itu akan mengalami penderitaan yang sama. Itulah sebabnya banyak orang sukar, banyak orang sulit untuk memahami apakah ia mengalami pencobaan atau ia mengalami pengujian. Untuk itulah kita harus perlu memahami kebenaran Allah di dalam kitab Ayub ini. Allah menguji Ayub dengan tujuan supaya Ayub menjadi seorang pribadi yang tangguh, yang kokoh, dan yang kuat. Allah menguji Ayub supaya Ayub diberkati 2 kali lipat daripada pertama dengan segala kekayaan yang diterimanya. Tetapi iblis mencobai Ayub dengan tujuan untuk menghancurkan dan membinasakan Ayub, untuk membuat Ayub jauh atau meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Ayub mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu tekanan dalam kehidupannya, disinilah peran Ayub sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang takut akan Allah, sebagai orang yang benar-benar berbakti kepada Allah. Dia harus mengambil keputusan, mengambil suatu sikap untuk ia benar-benar dinyatakan sebagai seorang yang betul-betul takut akan Allah. Puji Tuhan,
Ayub dalam hal ini dia sanggup, dia berdiri kokoh, dia kuat dan mampu dalam menghadapi badai persoalan yang dialaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya? Mengapa Ayub sampai yakin bahwa ia akan lulus dari ujian dan pencobaan iman? Faktor apakah yang mendukung ia sehingga ia benar-benar yakin bahwa ia akan lulus dari ujian dan pencobaan iman? Karena di dalam ayat yang kita baca, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini suatu keyakinan yang kokoh, suatu keyakinan yang teguh di dalam kehidupannya, bahwa ketika pencobaan melanda dia, ketika ujian melanda dia, dia percaya bahwa dia akan lulus dari ujian dan pencobaan iman. Faktor apa saja yang menyebabkan ia lulus? Pertama, Ayub yakin bahwa dia pasti lulus dari ujian dan pencobaan yang dialami karena ia memiliki atau ia melihat penderitaannya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian iman dan kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, seandainya Ayub melihat bahwa penderitaannya sebagai hukuman Allah yang bertindak atasnya dengan sewenang-wenang, karena kita melihat bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, yang takut akan Allah, yang benar, yang menjauhi kejahatan. Ketika dia memandang bahwa penderitaan yang dia alami, dia melihat bahwa itu adalah suatu tindakan Allah yang bertindak kepada dia sewenang-wenang, maka dia tidak akan bisa lulus. Dia akan mundur daripada semua yang diimani selama ini. Tetapi karena penderitaan, persoalan, masalah yang menindih dia begitu berat, dia melihat bahwa itu adalah suatu ujian yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Itu adalah suatu ujian yang menunjukkan kasih Allah kepada dirinya, sehingga ia berdiri kokoh, ia tetap percaya, ia tetap yakin bahwa Allah senantiasa berada di pihaknya. Karena dia memandang dan melihat bahwa penderitaannya adalah suatu ujian, itulah sebabnya dia tetap fokus kepada Allah. Memang ujian tidaklah gampang jika Allah mengizinkannya. Banyak orang yang gugur ketika mengalami ujian Allah. Banyak orang yang gugur ketika mereka diproses, dibentuk oleh Allah untuk menerima segala yang baik 2 kali lipat, untuk membentuk karakternya. Banyak orang tidak sanggup dalam menghadapi ujian yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengetahui dan tidak memahami apakah ini ujian atau pencobaan, karena deritanya sama. Ayub mengetahui itu. Kalau kita membaca seluruh kitab Ayub, Ayub berkata, "Aku bersih." Itu berarti bahwa dia mengetahui bahwa ujian penderitaan yang dialaminya ini bukanlah bersumber daripada dia. Penderitaan yang menimpa dia bukanlah akibat dari perbuatannya, tetapi bersumber dari Allah sebagai ujian untuk membentuk karakternya. Itulah sebabnya karena Ayub melihat bahwa aku bersih, di sini penilaiannya dalam kehidupannya, maka dia memahami bahwa ini adalah ujian. Sekalipun iblis memakai satu di lain pihak, iblis juga mencobai dia. Namun di dalam semuanya, Ayub tetap memandang bahwa ini adalah sebagai ujian. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita memiliki pemikiran seperti ini? Jika kita memiliki pemikiran seperti Ayub, maka segala sesuatu yang menimpa, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bisa melaluinya dengan kekuatan Allah tanpa ada persunggutan. Banyak orang mengalami persunggutan yang hebat di dalam menghadapi ujian. Itulah sebabnya mereka tidak bisa lulus terhadap ujian, karena mereka hidup dalam persunggutan. Mari kita memiliki kehidupan seperti Ayub.
Memang ujian dari Allah sangatlah sakit. Ini juga dialami oleh Abraham. Ketika Allah meminta Abraham menyerahkan Ishak, dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah, apa yang terjadi? Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena dia melihat ini bukan sebagai hukuman. Ketika Allah meminta Abraham menyerahkan Ishak anaknya itu untuk dipersembahkan, kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu permintaan yang betul-betul sebagai suatu ujian, bukan sebagai hukuman. Dan Ayub juga mengalami hal yang sama. Nah, ketika Abraham maupun Ayub memahami itu, bahwa masalah yang mereka alami sebagai ujian, mereka tetap berbakti kepada Allah apapun persoalannya. Banyak orang hari-hari ini meninggalkan Tuhan karena masalah mereka belum selesai. Mereka sudah berdoa dan berdoa, mereka sudah memohon dan memohon, tapi tidak ada suatu perubahan. Akhirnya mereka meninggalkan iman mereka, akhirnya mereka meragukan iman mereka, akhirnya mereka mulai meninggalkan persekutuan, tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang terjadi kepada manusia-manusia di akhir zaman. Tetapi kita punya contoh, kita punya teladan bahwa Ayub sekalipun dalam penderitaan yang besar, keluarganya, anak-anaknya mati dan seluruh hartanya lenyap, tetapi dia percaya bahwa Allah yang memberikan ujian ini akan mengembalikannya 2 kali lipat, sehingga dia memperoleh kekuatan untuk terus maju. Faktor kedua yang membuat Ayub percaya bahwa ia sungguh-sungguh yakin akan lulus ujian dan pencobaan, didasarkan pada keyakinannya bahwa Allah menyediakan jalan keluar baginya, Allah tidak meninggalkannya. Ini hal yang paling prinsip. Hal yang kedua yang membuat Ayub benar-benar lulus dari ujian. Dia berpikir, dia beriman, dia percaya bahwa Allah tidak meninggalkannya. Saudara, ketika kita ada dalam masalah, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Ketika kita berada dalam persoalan yang menindih begitu berat, bukan berarti Allah membiarkan kita sendiri. Pada saat murid-muridnya menyeberang, melewati danau, mereka ada dalam suatu masalah yang besar, mereka dalam suatu ancaman yang besar, di tengah-tengah gelombang yang sangat mengancam nyawa mereka. Mata Allah terus ada di sana, mata Yesus terus melihat mereka. Allah tidak melepaskan mereka, pandangan Allah terus memantau mereka. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, Allah ada di situ. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak peka bahwa Allah ada di situ. Allah sementara menilai, Allah senantiasa memperhatikan, menilai kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh kepada Dia atau tidak? Persoalan yang melanda dunia menyebabkan banyak orang menulis status, manakah Allah? Kalau Allah ada, mengapa hal ini dibiarkan terus-menerus? Mengapa COVID-19 selalu terus-menerus tidak hilang? Bukankah gereja sudah mengadakan doa puasa? Bukankah gereja sudah berdoa dan berdoa? Tapi kenapa ini tidak bisa hilang? Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan ditimpa dengan berbagai-bagai hal, banyak hal. Karena Allah sudah menubuatkan bahwa dunia akan digoncang-gancingkan, bahwa dunia akan diporak-porandakan. Itu adalah nubuatan Alkitab. Jadi dunia ini berujung bukan pada suatu hal yang baik, tapi berujung pada suatu kehancuran. Itulah sebabnya gereja Tuhan harus
dipersiapkan sehingga gereja Tuhan dibawa ke suatu tempat yang dimana tidak ada lagi yang disebut fenomena-fenomena yang menakutkan, tetapi yang ada adalah damai dan sejahtera. Itulah sebabnya gereja saat ini benar-benar harus dipersiapkan dengan kebenaran firman Allah, diarahkan hati dan pemikirannya kepada suatu kekekalan, bukan kepada sesuatu yang sementara. Ini yang harus dimiliki dan yang harus ditanamkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tetap ada sekalipun dunia dalam keadaan bersusah, bersedih, menderita. Allah tetap ada. Kenapa? Karena Allah mau supaya di dalam semua yang kita alami, Allah tidak ingin kita terus kanak-kanak, tetapi Allah mau supaya kita dewasa. Melalui ujian kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Melalui ujian otot-otot kita terlatih, otot rohani kita terlatih, sehingga kita bertumbuh dan diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Allah demi menggenapi kebenaran firman Tuhan. Jadi persoalan masalah yang terjadi baik secara global maupun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tujuannya untuk membentuk kehidupan kita. Ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, faktor ketiga yang membuat Ayub yakin bahwa ia pasti lulus ujian dan pencobaan iman didasarkan pada ketaatannya kepada Allah dalam masa jaya dan masa penderitaannya. Ia tetap menyembah Allah. Jarang kita menemui orang seperti ini. Ayub menjadi suatu inspirasi, memberi inspirasi, menjadi seorang tokoh yang memberikan semangat bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, bagi orang-orang yang bersandar kepada Allah, yaitu bagi mereka yang ada dalam kesusahan. Ayub telah mengalami semua penderitaan yang kita alami, dan dia telah menunjukkan bahwa sekalipun penderitaan yang berat seperti apapun, manusia kalau bersandar kepada Allah, kalau percaya kepada Allah, bahwa dia akan mampu melewati semuanya. Banyak orang waktu senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan muka yang berseri-seri, semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu waktu dia senang, waktu dia diberkati, itu waktu dia mendapatkan banyak hal yang baik. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Apakah kita masih setia kepada Allah seperti Ayub yang setia kepada Allah, ataukah kita bertindak seperti istri Ayub, di mana waktu senang dia memuji Allah, menyembah Allah, melakukan pekerjaan Allah dengan luar biasa tanpa ada perhitungan waktu dia senang. Tetapi waktu dia susah, apa yang terjadi? Dia meninggalkan Allah, dia mengutuk Allah, bahkan dia mempengaruhi suaminya Ayub untuk melawan Allah, untuk memberontak kepada Allah. Beginilah gereja Tuhan di akhir zaman. Banyak orang Kristen yang waktu senang melakukan pekerjaan Allah dengan semangat, dengan sukacita, tanpa ada sesuatu hal yang membuat mereka berhenti. Tetapi ketika mereka ada dalam suatu masalah, mulai meninggalkan Tuhan, pelayanan mulai berkurang, pekerjaan Tuhan mulai diabaikan. Sebenarnya keyakinan kita kepada siapa? Ayub menaruh keyakinannya kepada Allah. Ayub menaruh dasar kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menaruh dasar keyakinan kepercayaannya kepada harta dan kekayaan dunia ini, sekalipun dia membutuhkannya. Tapi imannya, keyakinannya bukan didasarkan itu. Istri Ayub berbeda. Istri Ayub menaruh dasar keyakinannya kepada harta, kekayaan, kesenangan dunia. Itulah sebabnya ketika ia mengalami ujian, goncangan itu melanda jiwanya sehingga ia mengutuk Allah. Tetapi apa yang terjadi pada Ayub? Dia menaruh keyakinan, kepercayaannya hanya kepada Allah.
orang-orang yang menaruh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Bumi boleh bergoncang, langit boleh goncang, segala sesuatu boleh terjadi, tapi mereka akan berdiri kokoh karena mereka tahu pasti bahwa Allah yang senantiasa Maha Kuasa itu adalah Allah pembela yang akan melindungi dan akan memelihara. Justru Allah akan membawa mereka kepada suatu tujuan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, jangan hentikan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan masalah membuatmu jauh dari Tuhan, tetapi semakin meningkatlah di dalam doa. Kalau engkau sudah malas terhadap kebenaran firman Tuhan dan menganggap kebenaran firman Tuhan seperti orang Israel mengatakan bahwa kami hanya makan roti ini terus menerus, mana yang adalah firman Allah, makanan malaikat yang adalah firman Allah dihina, hati-hati. Siapapun dia akan berhadapan dengan Allah sendiri. Ketika orang Israel meremehkan itu, kebanyakan yang mati adalah mereka yang meremehkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ujian iman yang diizinkan Allah bertujuan untuk memurnikan iman orang percaya yang beribadah kepada Allah, agar orang percaya semakin berkenan kepada Allah, berkarakter mulia, semakin dewasa dan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga diberkati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala persoalan masalah yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Allah punya maksud dan tujuan yang indah, yang baik. Sekalipun ada suatu oknum yang berusaha menghancurkan, yang berusaha membinasakan umat-umat percaya, tetapi kami percaya Allah lebih kuat dari segala sesuatu. Allah lebih dahsyat terhadap segala sesuatu. Ketika kami meyakini kebenaran firman dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka pembelaan Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan doa kami. Bapa, kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap di langit, dan kiranya Engkau mesendengkan telingamu bagi doa dan sembahyang kami saat ini. Mari berkatilah umat jemaat, gembala sidang, staf gembala, dan BPJ dalam jemaat Bethlehem. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berkati kami, agar kami tetap setia kepada Allah, setia melayani Allah, bersemangat memuji menyembah Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan baik, sehingga kami dinyatakan sebagai hamba yang setia. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Hamba berdoa untuk semua umat jemaat-Mu yang ada di rayon 1, di rayon 2, di rayon 3 dan rayon 4 dan pos PI. Hamba berdoa supaya Allah menolong mereka, memberkati pribadi-pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka. Mereka yang lemah Tuhan Yesus jamah, mereka yang sakit Tuhan Yesus jamah, mereka yang susah Tuhan Yesus jamah. Tuhan Engkau berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka Bapa di sorga. Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka Bapa. Mungkin mereka mengelola tanah, Engkau berkati hasil tanah mereka Bapa di sorga. Engkau berkati mereka semua yang berkebun. Engkau berkati mereka sebagai pegawai negeri. Engkau berkati mereka semua yang melakukan pekerjaan sebagai wira swasta. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan makan minum selalu ada. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus umat jemaat-Mu yang sudah lulus, oh Tuhan, dalam pendidikan baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka yang
melanjutkan pendidikan, Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka melanjutkan pendidikan dengan berkat-berkat Allah yang tersedia atas mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, secara khusus bagi orang tua-tua dalam jemaat. Engkau berkati mereka semua Bapa. Engkau tolong mereka. Secara khusus lagi orang yang sakit, Vikaris Jackson Konai, oh Tuhan, Ibu Katrina Tukayo, dan juga Tuhan Ibu Duma, oh Tuhan Selia Wariori Tuhan, Bapak Simaela, oh Tuhan Mama Modo, Mama Tabisu Tuhan, Bapak juga kami doakan Mama Gembala dan semua jemaat-jemaat ini Bapa, mereka yang ada dalam sakit dan dalam pemulihan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa iblis, segala tulah dan segala kutuk yang melanda, kami ikat, patahkan, hancurkan, runtuhkan kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus. Allah Tuhan kami, biarlah Engkau menenangkan badai yang melanda dunia ini, sehingga kami dapat kembali di dalam rumah-Mu, dapat beribadah, memuji dan memuliakan Allah di dalam rumah-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Engkau berkati semua Tuhan, oh Tuhan, semua gubernur, semua bupati, camat, lurah, kesatuan TNI Polri Tuhan. Engkau memberkati anggota MPR, DPR dari pusat sampai ke, oh Tuhan, semua kabupaten-kabupaten yang ada. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Secara khusus gereja Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara, jauhkan dari segala tulah dan kutuk. Engkau berkati Bapa Gereja Kemah Injil Indonesia, mulai dari aras pusat wilayah, klasis dan daerah, dan juga Tuhan pada setiap jemaat. Engkau berkati gembala-gembala sidang yang ada di dalamnya. Ini doa dan sembahyang hamba. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan dan atas syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau menjawab sesuai dengan iman kami. Biarlah namamu dipermuliakan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dilawat dengan firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita hidup tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, kami mengundang hambanya Bapak Gembala Sidang akan mendoakan persembahan kita di siang hari ini. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita minta berkat Tuhan dalam doa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkaulah sumber segala sumber kehidupan kami, dan Engkaulah sumber segala sumber berkat kami Bapa. Hari ini Tuhan, jam ini Bapa, kami siap memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Bapak siapkan setiap hati-hati imat jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Siapakah yang memberikan banyak akan diberikan banyak oleh Tuhan. Dan biarlah, oh Tuhan, janji-Mu genapi Bapa. Allah memberkati setiap umat jemaat-Mu yang akan mempersembahkan persembahannya, baik di tangguh tatangan yang ada Bapa, persembahan syukur maupun persembahan 1/10, oh Tuhan, yang akan diberikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menggenapi janji-Mu Bapa dalam hidup dan kehidupan, kesehatan, kekuatan, makan, minum, pakai akan diberkati Tuhan. Doa hamba terus kepada jemaat Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan, oh Tuhan, kekuatan kesehatan, dan memberikan, oh Tuhan, kemampuan untuk menjalani hidup yang penuh dengan ujian Bapa. Terima kasih. Berkati persembahan hari ini Bapa. Terimalah persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini Tuhan, dupa yang harum di mezbah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati badan pengurus jemaat, khususnya bendahara jemaat Bapa,
yang mengolah keuangan ini Tuhan. Biarlah boleh mencukupi target yang dibutuhkan Bapa untuk setiap para pekerja dan pelayan di dalamnya Tuhan. Terima kasih. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, jadikanlah kami berkat. Dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur, dan kami siap memberikan persembahan bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita nyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 234. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Dan selanjutnya, bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami niscaya kagum oleh kasih. Bagian yang kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami niscaya kagum oleh. Kita ulang chorus sekali lagi. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan tetap terus percaya kepada Tuhan, maka kita akan terus melihat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu, anugerah-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk itu mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi mari katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat
Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, mari katakan terima kasih Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi ucapan syukur kita di hadapan Dia. Naikkan syukur kita bagi Dia. Kita percaya bahwa perjalanan kita sepanjang minggu Dia akan menolong kita dan Dia akan memberkati hidup kita. Itu sebabnya mari tetap terus menaruh harapan kita kepada Dia, karena Dia satu-satunya sumber penolong dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini kami mengundang hamba-Nya. Bapak Gembala Sidang akan menutup rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Yesus kasihi, mari arahkanlah hati pikirmu, serta angkatlah kedua tanganmu ke atas tinggi-tinggi, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkatnya akan dicurahkan kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah hasil bumimu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu, dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jerih payahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perberatan yang melimpah-limpah, dan kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai Ia menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupanmu, bagi Dia yang telah berfirman dan berkuasa, memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Haleluya. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dalam Kristus Yesus, di bawah pimpinan naungan Allah Roh Kudus, akan terus menyertai hidup dan kehidupan ini, mulai dari hari ini sampai sangkakala Allah berbunyi, menjemput kami saleh-salehnya. Haleluya.
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Surga dan bumi puji-Mu. Surga dan bumi pujilah Allahku, sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, saya sampaikan bahwa kami jemaat Bethlehem tetap ibadah seperti ini. Ya, kami belum bisa dan dapat memberikan izin untuk jemaat beribadah di gereja. Ya, dan kami tetap mohon sabar bagi jemaat Tuhan, ya, karena ibadah di rumah lewat ya, tayangan seperti saat ini, tentu kita sudah mengikuti bersama-sama. Ya, bentuknya sama dengan ibadah di gereja. Ya, jadi jangan ya takut dengan semua yang ada ini. Mari kita ikuti ya aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan dari protokol kesehatan. Kami tetap akan mempersiapkan yang terbaik. Kami tidak mau juga ada kecolongan di dalam jemaat Tuhan. Ya, kami tetap tertib. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami tetap menunggu Tuhan. Ini tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu atau kabar dari luar. Ya, harus begini begitu. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita harus terus belajar dan terus mentaati aturan yang ada dan disiplin di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Kiranya ya Tuhan memberkati ya. Ya, saya juga mau sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa minggu depan kita ada perjamuan ya. Mohon Bapak Ibu persiapkan diri masing-masing. Nanti hamba Tuhan akan kembali hadir untuk memberikan hosti dan ya, roti perjamuan dan anggur. Ya. Ya, terima kasih. Dari pelayan BPJ dan para pelayan tetap setia mendoakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, biarlah tetap sehat, kuat, hidup dalam sejahtera, dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.